Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema hidup rukun, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang dibuka yuk bukunya halaman 14 yang pendamping pembelajaran 5. Coba kamu baca dulu pendalaman materi tentang menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Dibaca sampai halaman 15. Dijeda dulu ya videonya. Kalau sudah, boleh dilanjutkan kembali videonya. Nah, kalau sudah dibaca, Bunda mau menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu pertama, diharapkan siswa mampu menyebutkan pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila di rumah. Kedua, siswa mampu memaknai ungkapan. Ketiga, siswa mampu menggunakan ungkapan dalam cerita. Keempat, siswa mampu membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, tadi kalian sudah membaca tentang pelajaran PPKN ya. Pertama, kita akan mempelajari PPKN, yaitu tentang contoh pengamalan sila-sila Pancasila di rumah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan contoh pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Disimak baik-baik ya. Pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah, simbolnya yaitu adalah pohon beringin. Nah, di sila ketiga ini, contohnya yaitu sikap yang mempunyai sikap bersatu dan bekerja sama. Ya, jadi sila ketiga itu yang mempunyai sikap bersatu dan bekerja sama, kompak, hidup rukun. Nah, apa saja ya contohnya? Pertama, ada membersihkan rumah bersama-sama. Kedua, yaitu ada menonton TV atau menonton pertunjukan bersama-sama. Ketiga, bermain bersama adik. Keempat, merapikan mainan bersama. Nah, ini semua adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, ini Bunda minta dicatat ya di buku tulis. Silahkan keluarkan buku tulisnya, dijeda dulu videonya atau diberhentikan dulu videonya. Kalau sudah selesai mencatat, kita lanjut ke pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Pengamalan sila keempat Pancasila di rumah disimbolkan dengan kepala banteng. Bagaimana bunyinya? Apakah masih ingat? Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di sila keempat ini, contoh sikap yang menggambarkan sila keempat yaitu adalah musyawarah. Apa sih musyawarah? Musyawarah itu adalah membicarakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi atau istilah lainnya itu berdiskusi ya. Apa saja contohnya di rumah? Nah, ini dia. Pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan.
Yang ketiga, ada pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, ini semua adalah contoh pengamalan sila keempat. Siapa yang pernah melakukan hal ini di rumah? Misal mau jalan-jalan dengan keluarga. Nah, siapa yang pernah berdiskusi? Coba nanti diceritakan ya pengalamannya dalam mengamalkan sila keempat. Nah, sebelumnya ini ditulis dulu sama di buku tulis. Dijeda dulu videonya. Kalau sudah, boleh dilanjutkan kembali. Selanjutnya adalah pengamalan sila kelima Pancasila di rumah, disimbolkan dengan padi dan kapas. Ya, jadi di sila kelima ini adalah tentang keadilan sosial dan kesejahteraan, ya. Jadi contohnya apa sih untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial? Contoh sikapnya yaitu pertama, kita harus hemat dalam menggunakan uang, ya. Jadi yang punya uang jangan dijajanin semuanya, ditabung sebagian, ya. Nah, selanjutnya ada adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Ya, jadi jangan terlalu banyak waktu untuk bermain sementara waktu belajar lebih sedikit, ya. Jadi harus adil dalam membagi waktu, harus seimbang, ya. Nah, yang ketiga ada adil dalam berbagi makanan kepada adik dan kakak. Ini dia. Jadi kita harus di sila kelima ini contoh sikapnya itu tentang keadilan, ya, dan tentang kesejahteraan. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Silakan ditulis di buku tulis. Dijeda dulu videonya, ya. Nah, baik, kita lanjut ke tugas PPKN. Yang pertama, catatlah pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima di rumah pada buku tulismu. Ya, yang tadi Bunda perintahkan untuk mencatat, dicatat ya. Yang kedua, kerjakan ayo berlatih halaman 15. Coba dilihat yang halaman 15. Yang ayo berlatih itu tinggal dicentang pada gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, ya. Lalu beri tanda silang jika tidak sesuai dan tuliskan alasanmu, ya, kenapa. Ya, alasan itu pendapat, ya. Nah, itu kan ada 3 gambar, ya. Coba dicentang mana yang termaksud sila ketiga dan disilang yang bukan termaksud sila ketiga dan berikan alasannya kenapa itu bukan sila ketiga. Bisa ya? Nah, yang ketiga, ceritakan pengalamanmu saat mengamalkan sila keempat dan sila kelima di rumah. Kumpulkan dalam bentuk video. Jadi maksudnya nanti kalian bercerita, ya, tentang pengamalan kalian melaksanakan sila keempat dan sila kelima di rumah. Nah, contohnya ya nih, misalkan halo teman-teman, aku ingin menceritakan pengalamanku saat mengamalkan sila keempat di rumah. Aku waktu itu pernah berdiskusi dengan keluargaku saat mau pergi jalan-jalan. Aku memutuskan untuk pergi ke pantai, dan adikku mengusulkan untuk pergi ke gunung. Nah, akhirnya kami bersepakat untuk pergi ke pantai karena suara terbanyak. Nah, jadi kami memilih untuk pergi ke pantai. Nah, seperti itu contohnya, ya. Kumpulkan dalam bentuk video, direkam. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Memaknai ungkapan menggunakan ungkapan dalam cerita.
Ada dua ya, jadi memaknai ungkapan dan menggunakan ungkapan dalam cerita. Coba dibaca dulu yang halaman 15 tentang memaknai ungkapan. Kalau sudah, dilanjutkan kembali videonya. Nah, di sini Bunda ada ungkapan. Yang pertama, kita sedikit mengulang ya. Coba buah hati artinya apa? Coba cari di catatan yang ada di buku tulis kalian kalau lupa. Buah hati artinya apa? Anak. Ya, benar. Selanjutnya berat hati. Apa ya artinya berat hati? Coba lihat tuh di bukunya halaman 16 ada arti-artinya. Berat hati artinya tidak ikhlas atau tidak rela. Rendah hati artinya apa? Ya, benar, tidak sombong. Besar kepala artinya apa? Ya, artinya sombong. Jadi rendah hati kebalikannya dari besar hati, besar kepala ya. Iya. Selanjutnya ada kepala dingin. Apa artinya kepala dingin? Iya, artinya adalah tenang. Ada lagi nih, bintang lapangan. Apa artinya bintang lapangan? Sudah ketemu? Coba cari di catatan buku tulisnya. Apa artinya bintang lapangan? Ya, pemain andalan. Maksudnya adalah pemain yang terhebat yang bisa diandalkan. Tulang punggung. Apa artinya tulang punggung ya? Nah, ini dia artinya. Orang yang bertanggung jawab untuk menghidupi seseorang atau keluarga. Nah, biasanya siapa ya tulang punggung keluarga? Iya, benar, tulang punggung keluarga itu adalah ayah, orang yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya atau yang orang yang bekerja untuk keluarganya. Selanjutnya ada tangan kanan. Apa artinya tangan kanan? Orang kepercayaan. Iya, jadi orang yang paling dia percaya itu namanya tangan kanan. Banyak akal, artinya apa banyak akal? Iya, banyak akal artinya adalah pandai. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar melengkapi sebuah cerita. Yang halaman 17. Lengkapilah cerita berikut. Nah, ada cerita nih. Made berteman dengan Eka sejak kecil. Made dan Eka dijuluki ... karena suka membaca. Karena kepintarannya, mereka selalu menjadi ... teman lain. Walaupun begitu, mereka tetap tidak ... dan ... karena mendengar perkataan orang lain dengan ... Nah, ini ada bagian yang belum diisi. Kira-kira apa ya isinya? Coba lihat ya, halaman 17 sampai halaman 18. Nah, itu ceritanya. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kalian pakai untuk melengkapi cerita di atas. Yang pertama ada kutu buku, ada kepala dingin, ada besar kepala, ada buah bibir, dan ada tinggi hati ya. Jadi caranya yaitu kalian coba kalian cari dulu arti dari semuanya. Kutu buku artinya apa, kepala dingin artinya apa, besar kepala artinya apa, buah bibir artinya apa, dan tinggi hati artinya apa. Nah, kalau sudah, kan kalian sudah tahu artinya nih. Nah, bisa tuh kalian cocokkan di mana letaknya ya. Contoh nih, misal kutu buku. Kutu buku artinya apa? Kutu buku. Kutu buku artinya apa?
Ya, kutu buku artinya adalah suka membaca. Jadi, di mana ya letaknya? Coba kita baca dari pertama ya. Made berteman dengan Eka sejak kecil. Made dan Eka dijuluki titik-titik karena suka membaca. Nah, sepertinya cocok ya jika kutu buku kita taruh di sini. Ya, jadi Made dan Eka dijuluki kutu buku karena suka membaca. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi diartikan dulu ini ungkapannya, baru kalian bisa mencocokkan di mana letaknya, dibaca lagi kalimatnya. Oke, nah sisanya silakan kerjakan sendiri. Bisa ya? Bisa dong. Oke, kita bisa lanjut. Nah, jadi tugas bahasa Indonesia yaitu menghafalkan ungkapan beserta artinya. Paling sedikit 5 ungkapan. Kumpulkan dalam bentuk video. Nah, jadi nanti Bunda minta kalian rekam saat kalian sedang mengartikan ungkapan ya. Jadi Bunda minta hafalkan dan beserta artinya, lalu direkam saat sedang berbicara ya. Contoh misalkan, buah hati artinya anak, rendah hati artinya tidak sombong. Nah, seperti itu ya. Direkam dalam bentuk video. Paling sedikit 5 ya, boleh lebih dari 5 lebih bagus. Nah, yang kedua kerjakan ayo berlatih halaman 17 yang tadi, yang melengkapi sebuah cerita ya. Oke, terakhir matematika yaitu membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, di sini Bunda ada kubus ratusan. Kita ingat-ingat lagi ya, coba ini kan kubus ratusan ya. Satu kubus ini nilainya 100, berarti kalau ada 4, 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, berapa? Iya, jadinya 400. Ditambah kubus puluhan, ya, satu baris ini nilainya 10. Jadi 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya 40. Ditambah kubus satuannya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kubus satuannya ada 7. Oke, kita jumlahkan ya. Ambil angka depannya ya. Ini kan 400-an, tulis 447. Jadi 447. Nah, 447 ini lambangnya ya, 447. Nah, dibacanya yaitu pakai huruf ya, 447. Seperti itu. Bisa ya, sudah bisa ya ini. Bunda hanya mengulang. Nah, sekarang kita belajar cara menuliskan lambang bilangan. Misal Bunda ada contoh di sini ada 265. Nah, bagaimana kalau kita menulis lambang bilangannya? Caranya kita lihat dulu dari yang ratusannya. Ratusannya itu berapa? 200 ya, berarti tulis angka 2. Nah, sekarang puluhannya berapa? Ini 60. Berarti tulis angka 6. 60. 5, satuannya 5. Tulis ya terakhir. Nah, jadi 265. Jadi lihat angkanya yang dari ratusannya. Ini kan 265. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, contoh lain. 404. Bagaimana tulisnya?
ratusannya ada 400 ya. Jadi tulis angka 4. Nah, sementara puluhannya tidak ada nih, langsung ke angka satuan. Ya, 404 ya. Puluhannya tidak ada. Nah, kalau puluhannya tidak ada, berarti kita tulis angka 0 di tengahnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita tulis angka satuannya. Angka satuannya itu 4. Nah, seperti itu. Jadi, bacanya 404. Ya. Puluhannya 0 ya. Karena di sini tidak ada. Jadi dari ratusan langsung ke satuan. Oke, yang terakhir yaitu 616. Bagaimana cara menulisnya? Ratusannya itu ada 600 ya. 6, jadi tulis angka 6. Lanjut 16. Langsung saja kita tulis angka 16. Ya, bagaimana 16? 1 dan 6. Ya, jadi 16 ya. 616. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau begitu tugas matematikanya adalah kerjakan ayo berlatih yang halaman 18 ya, dikerjakan. Kalau sudah dikirim ke Google Class ya. Oke anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Bunda mau mereview sedikit tentang yang tadi sudah kita bahas. Ada pertama dari PPKN, yaitu adalah contoh pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kalau sila ketiga itu yaitu tentang contoh sikap bersatu, sikap saling kerjasama, ya, kompak, hidup rukun. Nah, sementara kalau sila keempat yaitu tentang bermusyawarah atau berdiskusi ya, membicarakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, kalau sila kelima itu adalah tentang kesejahteraan dan keadilan. Ya, jadi kita harus adil dalam membagi hak dan kewajiban kita. Ya, dan juga harus hemat. Ya, itu tadi contoh sila ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya ada ungkapan. Kita mempelajari ungkapan-ungkapan lagi. Kita juga belajar melengkapi cerita ya. Itu tadi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yang matematika kita belajar tentang cara menulis lambang bilangan. Oke, semoga kalian tetap semangat ya. Silakan dikerjakan tugas-tugas dari Bunda. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.